cek satu persatu dan memang sudah yakin, baru pilih selanjutnya, dan setelah itu kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Kita akan bahas kali ini tentang pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Kita akan pandu teman-teman semuanya bagaimana membuat akun pendaftaran pada sscsnbkn.go.id pada seleksi P3K tahun 2023 ini ya. Dan sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman semuanya. Kategori pelamar yang bisa mendaftar pada seleksi ASN P3K tahun 2023 ini yaitu ada dua kategori, kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Untuk kebutuhan khusus yaitu peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021 atau masuk kategori P1 yang belum ditempatkan atau belum mendapatkan penempatan pada formasi 2022, kemudian ex tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar pada database PKN. Selanjutnya untuk yang ketiga itu guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik, minimal masa kerja itu 3 tahun, itu masuk kategori kebutuhan khusus. Kemudian untuk kebutuhan umum yang nanti akan dibuka jadwalnya tersendiri yaitu peserta dari lulusan PPG atau pendidikan profesi guru yang terdaftar pada database lulusan PPG Kemendikbudristek. Kemudian yang kedua itu guru yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek, baik itu guru non ASN di sekolah negeri ataupun di sekolah swasta, itu bisa masuk kategori kebutuhan umum. Berikutnya kita akan cek jadwal seleksi. Untuk seleksi P3K tahun 2023 ini pengumuman seleksi 19 sampai dengan 3 Oktober ya, 19 September. Kemudian pendaftaran seleksi 20 September sampai dengan 9 Oktober 2023. Kita masuk pada tahapan ini ya, tahapan pendaftaran seleksi, pembuatan akun dan pemilihan formasi yang sementara ini baru dapat dilakukan oleh pelamar kebutuhan khusus ya, bagi kebutuhan khusus. Selanjutnya kita akan memandu teman-teman semuanya untuk pendaftaran seleksi P3K tahun 2023 ini menggunakan portal sscsnbkn.go.id. Seperti biasa kita masuk pada menu buat akun ya. Kalau sudah memiliki akun, baru pada menu login di sini. Dipastikan ya laptop atau perangkat teman-teman semuanya support untuk kameranya, karena nanti kita akan diwajibkan mengaktifkan kamera ya pada webcam seperti ini. Dan secara otomatis jika memang kamera di laptopnya support atau berfungsi dengan baik, maka akan muncul notifikasi dan kita pilih allow, dan nanti akan ada notifikasi juga kamera on dengan tanda lampu menyala ya pada kamera pada laptop teman-teman semuanya jika pendaftaran ini menggunakan laptop. Berikutnya kita wajib ya membuat akun terlebih dahulu. Ini pendaftaran SSCSN 2023. Yang pertama adalah pengecekan identitas. Teman-teman memasukkan NIK sesuai dengan KTP ya. Jadi teman-teman menyediakan KTP, kemudian nanti juga ada ijazah juga disiapkan terlebih dahulu, nomor handphone jangan sampai lupa, kemudian email ya yang masih aktif, email pribadi, dan kita akan tunjukkan ini salah satu akun yang sudah berhasil melakukan pendaftaran ya. Ini ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pengisian biodata,
kita memasukkan nama sesuai dengan ijazah ya, sehingga diperlukan kita menyiapkan dokumen ijazah tersebut. Kemudian gelar depan jika ada dituliskan di sini, tempat lahir kita tuliskan ya. Ini akan otomatis, jadi teman-teman tinggal memasukkan 3 karakter sesuai dengan tempat lahir teman-teman semuanya di ijazah. Nanti tinggal memilih, kemudian tanggal lahirnya, ada menu pilihan juga, kemudian email dan jenis kelamin. Seterusnya untuk jenis disabilitas kita pilih non disabilitas. Berikutnya negara domisili dalam negeri, provinsi ya. Agamanya juga disesuaikan, kemudian tinggi badan bisa diukur terlebih dahulu jika masih ragu ya dengan tinggi badan teman-teman semuanya. Nomor telepon, kemudian di bagian kanan atas ya, ini nama inputan pembuatan akun, ini akan muncul secara otomatis pada bagian ini setelah kita membuat akun. Berikutnya gelar belakang ya, tempat lahir sesuai dengan KTP, jadi ini mencocokkan antara data yang ada di ijazah dan data pada KTP. Kemudian alamat pada KTP, sedang mengikuti program beasiswa, iya atau tidak. Berikutnya alamat domisili, ini juga harus diisi. Jika sama dengan KTP ya kita tinggal copy paste di sini. Kabupaten, kota, domisili saat ini, kemudian status perkawinan, akun media sosial teman-teman semuanya, bisa akun Facebook atau akun Instagram, bisa juga media sosial platform lain ya seperti Twitter dan sejenisnya ya. Kemudian nomor ponsel, dan tidak lupa kita memasukkan tanda tangan di sini, tanda tangan elektronik ya. Nanti akan muncul pada bagian sini, bagian ini jika memang sudah kita bubuhi tanda tangan pada bagian ini. Berikutnya kita masukkan kode captcha ya di sini sesuai dengan tampilannya dan pilih selanjutnya. Berikutnya kita masuk pada menu yang kedua, ini jenis seleksi, memilih jenis seleksi. Secara otomatis nanti akan muncul nick kita dan pilihan akan muncul juga di sini. Kita akan milih P3K Guru tentunya karena kita akan mendaftar P3K Guru. Selanjutnya untuk status ya, status karena ini termasuk statusnya prioritas, itu nanti akan muncul secara otomatis kalau memang kita terdata pada Dapodik ya. Di instansinya juga akan ditemukan. Jika memang sudah memiliki Serdik, kita pilih sudah ya, dan nanti akan ada menu untuk verbal sertifikat pendidik kita. Kemudian prodi pada Dapodik nanti akan muncul pendidikan, ini dipilih pendidikannya S1 misalkan pendidikan agama Islam atau PGSD, pendidikan guru sekolah dasar dan seterusnya. Jabatan ahli pertama guru agama Islam misalnya seperti itu, sesuai dengan jabatan yang akan kita lamar. Berikutnya ini jika kita masuk kategori THK 2, ini kita pilih ya. Untuk selanjutnya pilih bagian bawah berikutnya atau selanjutnya di sini. Kemudian untuk menu yang ketiga itu memilih mendaftar formasi ya. Setelah tadi memilih formasi, kita akan mendaftar. Jika memang kita masuk kategori pendaftar kebutuhan khusus, yaitu akan yang terdata di Dapodik akan muncul di sini instansi sesuai dengan tempat kita mengabdi atau mengajar. Kemudian pendidikan ya, kita pilih di sini, jabatan kita pilih, lokasi formasi nanti akan muncul secara otomatis terkunci ya, lokasi ujian dalam negeri, lokasi tes, pilih yang terdekat dengan kantor regional kita, karena untuk tahun ini basisnya adalah CAT BKN ya, tidak lagi CAT UTBK. Berikutnya nomor ijazah kita input, tahun dulu juga kita masukkan tanggal ijazah dan nama perguruan tinggi atau sekolah tinggi. Berikutnya untuk kode captcha kita masukkan dan pilih selanjutnya.
Baik teman-teman semuanya, kita akan masuk pada pengisian riwayat setelah tadi memilih formasi ya. Yang pertama, deskripsi diri. Ini mendeskripsikan diri kita dalam sebuah esai yang menggambarkan bidang pekerjaan dan kehidupan kita di masyarakat. Ini sudah saya contohkan pada konten saya sebelumnya. Teman-teman tinggal cek saja pada konten saya yang lain di channel ini. Deskripsi diri kita itu tidak perlu terlalu panjang, tapi menggambarkan diri kita dari bisa dari tanggal lahir, kemudian riwayat pendidikan, kemudian bidang pekerjaan kita yang sedang kita laksanakan, dan seterusnya. Untuk riwayat pendidikan itu kita masukkan dari sekolah dasar dulu ya, dari tingkat dasar SD ya, kemudian nanti ada menginput nama sekolah, nomor ijazah, tanggal ijazah, tahun masuk, tahun lulus ya. Kemudian untuk jenjang SMP atau sekolah lanjutan tingkat pertama kita input juga nama sekolah, sampai dengan jenjang S1 kita input pada bagian ini. Untuk riwayat kerja itu kita masukkan pengalaman kerja kita yang sedang kita laksanakan saat ini ya, misalkan dari tahun 2020 misalnya ya, 2020 ya. Berarti instansinya nanti ada pilihan instansi pemerintah Kabupaten Banjarnegara misalkan seperti itu. Kemudian jabatan sebagai guru kelas ya, atau guru pendidikan agama Islam, atau guru mapel, dan seterusnya. Kemudian tanggal mulai disesuaikan dengan SK, tanggal selesai disesuaikan dengan SK. Kalau memang bentuknya surat perjanjian kerja, itu kan ada masa berakhirnya perjanjian kerja dengan sekolah ya, misalkan model perjanjian kerja antara guru non ASN dengan pihak sekolah. Namun jika hanya surat keputusan atau surat keterangan dari kepala sekolah, bisa dimasukkan tanggal akhir itu 31 Desember 2023 ini. Asumsinya adalah kita saat mendaftar P3K. Kemudian kita upload ya pada bagian pengalaman kerja ini untuk SK ya. Selanjutnya, jika memang teman-teman aktif di bidang organisasi, bisa dimasukkan tambah riwayat organisasi, kemudian riwayat kursus dan pelatihan, serta riwayat penulisan ilmiah. Kalau sudah fix ya, baru kita pilih selanjutnya. Kita masuk pada bagian akhir, itu akan ada upload dokumen yang diperlukan, dan ini yang perlu diperhatikan teman-teman semuanya, jenis dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi ya. Kalau di sini di pemerintah Kabupaten Banjarnegara itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini yang wajib di-upload ya, dan nanti sebagai penentu persyaratan lulus dan tidaknya pada tahapan seleksi administrasi. Untuk jenis dokumen, surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi ya, surat pernyataan yang dibubuhi e-materai. Nanti ada tersendiri untuk bagaimana cara untuk membubuhi materai pada surat pernyataan dan surat lamaran. Untuk KTP ya, ini juga di-upload dengan ukuran maksimal 500 kilobit JPG, dan tadi untuk surat pernyataan dan surat lamaran itu PDF bentuknya. Ijazah juga PDF ya, maksimal 1000 KB, dan transkrip nilai itu maksimal 1000 KB dengan jenis dokumen PDF. Dan yang terakhir, pas foto formal terbaru berlatar belakang warna merah, ukuran maksimal 500 KB ya, dengan jenis file atau dokumen JPG. Jika ini memang sudah terunggah, bisa kita cek, karena ini sudah diunggah, dicek satu persatu, dan memang sudah yakin, baru pilih selanjutnya. Dan setelah itu kita masuk pada bagian akhir ya, resume.
ini dicentang kalau memang kita akan meresum, semuanya dicek ya, tahapan cross check akhir dari jenis seleksi sampai dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi, dan ini perlu kehati-hatian. Kemudian di sini juga dicentang, pastikan ini ya, dipastikan ini sudah tercentang juga, dan pilih selanjutnya. Nanti akan muncul akhiri proses pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2023. Demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.